Siap. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Aku punya ini. Yeah, boy. A few moments later. Jenis-jenis unggas petelur. Yang pertama itu ayam. Ayam merupakan unggas petelur yang paling umum dibudidayakan di masyarakat. Ayam terbagi menjadi 4. Yang pertama, ayam pedaging. Yang kedua, ayam petelur. Yang ketiga, ayam biguna. Yang keempat, ayam ornamen. Setelah ayam, itu ada itik. Itik merupakan unggas yang hidup di air, bersama dengan angsa dan bebek. Itik merupakan unggas yang memiliki tubuh lebih kecil dan ramping, dan bisa dapat bergerak lebih lincah. Yang ketiga, itu ada bebek. Bebek merupakan unggas petelur yang hidup di air, lalu memiliki tubuh yang lebih gemuk dan bergerak lebih lambat ketimbang itik. Yang keempat itu ada angsa. Angsa memiliki tubuh yang lebih besar dan tinggi. Angsa yang berbulu putih dan memiliki leher yang panjang. A few inches later. Saya akan menjelaskan materi singkat dan jelas mengenai topik yang akan saya sebutkan. Kandang untuk unggas bertelur. Kandang merupakan lingkungan yang penting bagi unggas bertelur. Kandang perlu didesain agar memberikan kenyamanan dan keamanan penting untuk memperhatikan sirkulasi udara, suhu, dan kelembapan yang sesuai. Penggunaan bahan yang mudah dibersihkan seperti bambu kawat atau kayu bisa membantu menjaga kebersihan kandang. Yang kedua, peralatan penting. Peralatan yang diperlukan termasuk tempat makan dan minum, tempat bertelur, serta beristirahat. Tempat makan dan minum perlu diatur agar mudah diakses oleh unggas namun juga terhindar dari kontaminasi kotoran. Sarana bertelur sebaiknya lembut dan nyaman agar telur tidak rusak. Area beristirahat harus memberikan kenyamanan agar unggas dapat beristirahat dengan baik. Yang ketiga, pemilihan bibit yang tepat. Pemilihan bibit unggas bertelur harus didasarkan pada kualitas ketahanan dan produktivitas telur yang dihasilkan oleh unggas bertelur berkualitas akan berdampak positif pada hasil produksi. Pertimbangan aspek genetik dan lingkungan untuk memilih bibit. Perawatan harian. Unggas bertelur memerlukan perawatan harian seperti pemberian pakan berkualitas tinggi yang mengandung nutrisi diperlukan untuk produksi telur. Perhatikan juga kesehatan unggas. 2 hours later. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat-obatan, vitamin, hormon pertumbuhan, dan peralatan panen. Yang pertama ada obat-obat. Obat-obatan ini diberikan kepada unggas hanya ketika diperlukan saja, misalnya pada saat unggas sakit. Dan obat-obatan ini juga diberikan itu harus sesuai dengan dosis atau sesuai dengan penyakit unggasnya. Jadi kita nggak boleh asal-asalan dalam memberikan obat-obatan. Yang kedua ada vitamin. Vitamin ini sangat berfungsi bagi unggas. Fungsinya ini adalah untuk mempercepat pertumbuhannya dan menjaga kesehatan tubuhnya. Yang ketiga ada hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ini berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan dari unggas. Secara alami pun unggas dapat tumbuh dengan sehat apabila mendapatkan pakan yang jumlahnya sangat cukup. Lalu yang keempat adalah peralatan panen. Peralatan panen adalah suatu wadah yang diperlukan pada saat kita mengumpulkan telur hasil dari unggas yang akan kita panen. Peralatan panen ini digunakan untuk mempercepat dan mempermudah pada saat panen. Peralatan panen juga diperlukan untuk mencegah telur dihasilkan agar tidak mudah rusak ataupun pecah. Teknik budidaya unggas petelur. Yang pertama, penyediaan kandang. Kandang dapat dibuat dari bahan-bahan yang sederhana. Yang penting dapat mencegah ternak kabur dan dapat berlindung dari hujan dan panas. Selain itu, kandang juga harus bersih. Yang kedua, penyediaan bibit. Bibit ayam dapat dibeli pada penyedia bibit. Untuk mengurangi risiko, kita dapat menggunakan bibit yang sudah agak besar. Yang ketiga, penyediaan pakan. Pakan untuk budidaya ayam kampung dapat menggunakan pelet. Tapi, untuk menghemat biaya pakan, dapat membuat pakan alternatif dengan berbagai bahan seperti dedak, jagung, bungkil, dan tepung tulang. 1 eternity later. Yang keempat adalah tahap pemeliharaan. Tahap pemeliharaan meliputi kegiatan pemberian pakan, minum, dan juga pengendalian terhadap hama atau penyakit.
Pemberian pakan terdiri dari 3 fase. Fase yang pertama adalah fase starter untuk umur 0 sampai 4 minggu. Dan fase yang kedua adalah fase grower untuk umur 4 sampai 20 minggu. Dan fase yang terakhir adalah fase layer untuk umur 21 sampai 80 minggu. Untuk pemberian pakan cukup 1 kali sehari saja. Dalam pemberian pakan, kita harus memiliki pakan mana yang memiliki nutrisi yang cukup, nutrisi yang baik untuk unggas yang disesuaikan juga dengan umur. Nah, kita juga dapat membuat pakan sendiri untuk unggas yang dipelihara. Namun, untuk peternak pemula, disarankan untuk membeli pakan yang siap jadi yang dijual di toko-toko, guna untuk menghindari kerugian. Kami mau mewawancarai ibunya tentang unggas petelur. Jadi kalau boleh tahu siapa nama ibu? Sabtika. Bagaimana ibu memulai usaha ini? Apa saja persiapannya? Persiapannya ya pertama modal yang cukup, terus penyediaan kandangnya, terus pakannya juga. Yang kedua juga bibit-bibit unggasnya yang kita pilih itu bibit yang bagus gitu. Terus dari mana ide pertama ibu untuk beternak unggas? Idenya dari teman diajak sendiri. Terus ini dikelola bersama atau sendiri? Sendiri. Orang lagi pergi. Berapa pekerja yang dimiliki? Karyawannya ada 2-3 orang. Bagaimana meminimalisir bau unggas petelur? Kita melakukan penyemprotan sekali 1 hari. Itu semprotannya dari bahan dibeli atau diracik sendiri? Ya kita racik sendiri, racikan sendiri. Bagaimana memastikan telur yang dihasilkan unggas sehat? Ya dari pakannya, kita pilih pakan yang bagus dan kita campur dengan vitamin. Terus berapa kali ibu memberi itu vitaminnya? Kalau memberi vitaminnya di pagi hari sekali. Vitamin tersebut dicampur atau bagaimana? Ya diaduk sama pakannya. Berapa kali dalam panen dalam sehari? Kalau ayam bertelur itu sekali sehari. Jadwal panen terpengaruh terhadap produksi telur atau itu jadwal harus tetap? Sesuai dengan umur unggasnya juga. Kalau unggasnya itu kan ayamnya sekali 3 bulan panen. Tapi kalau ayamnya setiap hari tergantung kita memberi pakannya seperti apa. Pada umur berapa ayam tersebut bisa bertelur? 2 bulan, 2 bulan nggak bisa 2 bulan 3 bulan bisa. Bagaimana teknik-teknik pembersih kandang? Tekniknya ya pertama kan kotorannya itu kita kumpulin dulu, jadi bersihin semuanya. Nah, terus tempat-tempat makannya itu juga kita bersihin. Habis itu disiram pakai air. Ini kotorannya dijual atau dijadikan pupuk? Jadinya. Bagaimana penggantian ibu jika terserang virus mematikan? Kita vaksin, memberi dia vaksin. Itu suntikannya semua atau sebagian? Tergantung unggasnya yang kan ada umur yang bisa divaksin, ada umur yang belum bisa divaksin. Jadi sesuai dengan umur unggasnya yang bisa kita vaksin. Bagaimana kualitas daging ayam dibandingkan dengan ayam potong? Jelaslah lebih bagus yang kita produksi sendiri. Dari hasil usaha ibu, apa saja yang sudah ibu peroleh? Ya, alhamdulillah usahanya lancar, sudah senang untuk Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Bu. Materi tentang media promosi hasil unggas petelur. Yang pertama itu ada promosi. Promosi itu upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik konsumen untuk membeli dan mengonsumsinya.
Yang kedua yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu upaya untuk memasarkan produk budidaya unggas petelur dengan menggunakan pola rencana untuk mendapatkan jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Strategi pemasaran ini terbagi menjadi 4, yaitu ada biaya, produk, tempat penjualan, dan promosi. Biaya itu segala pengeluaran yang dipergunakan untuk kepentingan promosi barang, yaitu seperti kendaraan, motor, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu tempat penjualan, lokasi untuk memasarkan atau menjual produk. Yang keempat itu ada promosi. Promosi itu upaya yang dilakukan untuk menawarkan barang-barang produksi. Sarana strategi promosi. Sarana strategi promosi dibagi menjadi 4 bagian, yakni perhatikan calon pembeli, tindakan calon pembeli, ketertarikan calon pembeli, dan keinginan calon pembeli. Yang berikutnya media promosi. Media promosi yaitu aktivitas promosi yang biasanya dilakukan oleh manajemen dengan menggunakan media sebagai upaya membentuk brand image yang diinginkan. Contohnya seperti radio, televisi, koran, dan baliho. Media tersebut bertujuan untuk mendapatkan rating, frekuensi, menarik perhatian pelanggan, dan penelitian. Strategi pemasaran kepada konsumen rumah tangga. Yang pertama yaitu memberi harga yang kompetitif. Tujuannya menarik perhatian konsumen agar mau membeli telur dengan membandingkan harga telur produsen pesaing. 2. Memberikan telur yang berkualitas. Memberikan telur yang masih segar dan tidak cacat agar menarik kesetiaan para konsumen untuk datang kembali. 3. Memberikan layanan pesan antar. Memudahkan pelayanan kepada konsumen dengan menyediakan layanan antar jemput sehingga pelanggan akan setia. Evaluasi terhadap keberhasilan usaha peternakan unggas. Dalam perkembangan bisnis usaha peternakan unggas, perlu adanya kerja keras dan meminimalkan terjadinya sesuatu kesalahan untuk diperlukan suatu evaluasi. Tujuan evaluasi yaitu untuk meninjau ulang semua kegiatan yang telah dilakukan dan hasil yang telah diraih. Evaluasi ini juga adalah proses penentuan nilai untuk suatu hal objek yang berdasarkan pada cuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Contohnya itu seperti tahap sebelum menghadapi evaluasi, kegiatan evaluasi secara berkelanjutan, beberapa indikator yang dijadikan tolak ukur dalam keberhasilan usaha peternakan di unggas antaranya 1. Tingkat pertumbuhan unggas yang optimal. 2. Efisiensi pakan ternak. 3. Tingkat produktivitas unggas. Adapun tahap melakukan evaluasi seperti peternakan dapat mengembangkan konsep dan mengadakan penelitian awal. Dengan uji coba yang akan dilakukan oleh peternak juga harus mencoba mencari tanggapan dari sebagian masyarakat. Saya Adrian. Saya Ola. Saya Widya. Saya Okta. Saya Osin. Saya Tessa. Saya Nafisa. Saya Septia. Saya Rifan. Saya Nando. A few moments later. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu kembali. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu.